Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lestira Putri, warga negara SEMM. Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Video ini adalah video pembelajaran pertemuan pertama tentang materi manajemen pemasaran. Baik, sebagai yang kita tahu ya, bahwa mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, mulai dari bangun pagi sampai kita tertidur ya, kegiatan sehari-hari kita akan dipenuhi dengan pemasaran. Ada hal yang perlu Anda ingat sebagai mahasiswa yang harus dipelajari dalam pemasaran adalah Anda harus memposisikan diri Anda sebagai seorang pemasar, bukan memposisikan diri Anda sebagai seorang konsumen. Tetapi pemasaran yang sukses adalah pemasaran yang memang bisa paham dengan keinginan konsumen. Apa yang diinginkan konsumen dan apa yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena itu, seorang konsumen dan seorang pemasar memang tidak bisa dipisahkan. Dan Anda harus bisa memposisikan diri Anda di dalam mata kuliah ini. Sebelum kita lanjut ke materi, ya, saya akan menginformasikan dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran tentang manajemen pemasaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa pengertian dari manajemen pemasaran. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui atau memahami tujuan dari manajemen pemasaran. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep dari manajemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah untuk memahami karakteristik dari manajemen pemasaran. Kita tahu semua bahwa pemasaran kata dasarnya adalah pasar. Seringkali orang-orang menyamakan pemasaran dengan penjualan, padahal tidak seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Anda perlu mengetahui apa definisi dari pemasaran. Pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen, serta untuk mengelola hubungan dengan konsumen ya, dalam upaya untuk memperoleh keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. Menurut Philip Kotler, manajemen adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target kebutuhan pasar dan keinginan dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen. Dengan demikian, kegiatan ini bisa menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Seorang pemasar harus memiliki perencanaan atas pelaksanaan, koordinasi, dan kontrol dalam kaitannya dengan fungsi pemasaran dan riset pemasaran, perencanaan, dan pengembangan produk, penetapan harga, iklan, penjualan, dan distribusi untuk tujuan memuaskan kebutuhan konsumen, bisnis, dan masyarakat.
Anda perlu tahu terlebih dahulu apa yang akan dipasarkan. Tidak semua yang dipasarkan adalah produk yang berwujud. Ada beberapa objek yang bisa dipasarkan, yaitu barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Saya akan berikan contoh dalam objek organisasi. Ya, contohnya adalah partai politik. Partai politik ini berusaha memasarkan partainya untuk menjadi partai yang dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama di sini ada menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua, kepuasan konsumen. Ketiga, pangsa pasar atau market share. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Keenam, menciptakan konsumen baru. Dan yang ketujuh adalah memuaskan konsumen. Tujuan yang pertama di sini adalah menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara terencana untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada 3 hal konsep dasar di dalam pemasaran, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, kedua keinginan, dan yang ketiga adalah permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan, dan setiap orang memiliki kebutuhan, contohnya seperti makan, pakaian, dan sekolah. Lalu keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contohnya, seseorang membutuhkan sekolah. Ada orang yang ingin bersekolah di sekolah negeri, dan ada orang yang ingin bersekolah di sekolah swasta. Tujuan manajemen pemasaran yang kedua adalah kepuasan konsumen. Jadi di sini seorang pemasar harus mempelajari permintaan konsumen ya, sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting dengan kepuasan konsumen yang didapatkan. Pemasaran modern ini berorientasi pada konsumen, dimulai dan diakhiri dengan konsumen. Tujuan yang ketiga adalah pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya, contohnya adalah Pepsi dan Coca-Cola yang saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Untuk hal ini, Pepsi dan Coca-Cola mengadopsi iklan yang terbilang inovatif dan melakukan pengemasan yang inovatif, serta kegiatan promosi penjualan yang efektif, efisien, dan inovatif. Selanjutnya, peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk sebuah bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan konsumen. Jika perusahaan tidak bisa menghasilkan laba, maka perusahaan tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk
pertumbuhan dan diversifikasi dari sebuah perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran yang pertama. Selanjutnya akan saya lanjutkan lagi materinya pada video pembelajaran bagian yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.